Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum kita renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk hidup yang baru, nafas yang baru pada pagi ini. Sebelum kami datang ke hadirat Engkau, kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap pribadi kami, agar penyembahan kami pada pagi ini berkenan di mata Engkau, dan kiranya juga Tuhan mengurapi setiap hati kami, agar kami dapat mendengar firman Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami serahkan renungan pada pagi ini dari permulaan sehingga selesainya hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Teruskan pujian penyembahan kita dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan di jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan di channel Saluran Bangkit pada pagi hari ini. Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, baik dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, yang layak kami puji dan sembah. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu sekali lagi pada hari yang baru ini, kami dapat bangun dengan kesehatan dan kekuatan. Itu semua adalah anugerah-Mu bagi kami. Sebelum kami memulakan aktiviti kami pada hari ini, terlebih dahulu kami ingin diperlengkapkan dengan kebenaran firman-Mu. Sentuhlah hati kami ya Tuhan. Berikanlah hati yang taat untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, ayat renungan kita pada pagi ini terdapat dalam Matius bab 5 ayat 13. Matius bab 5 ayat 13, saya akan membacanya dalam terjemahan Berita Baik. Teks ini berbicara tentang garam dunia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu bagaikan garam dunia. Jika garam sudah menjadi tawar, garam itu tidak dapat menjadi masin lagi. Garam seperti itu tidak berguna lagi, selain dibuang dan dipijak-pijak orang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari, apa fungsi garam? Biasanya kalau Anda masak daging, sayur, atau masakan yang lain, Anda ada simpan garam kah? Kalau saya memang akan simpan garam dalam setiap masakan yang saya masak. Mengapa? Supaya masakan itu akan rasa lebih sedap dan enak untuk dimakan. Coba kalau kita tidak simpan garam dalam masakan tersebut, apa rasa masakan tersebut? Apa rasa dia? Rasanya tawar kan? Dan kita pun tidak ada selera untuk menikmati makanan tersebut karena rasanya tawar, tidak ada rasa. Jadi saudara dan saudari, garam sangat mempengaruhi rasa makanan. Tanpa garam, makanan akan terasa tawar dan tidak sedap untuk dimakan.
Selain sebagai penambah rasa dalam masakan, apalagi fungsi garam yang kita tahu? Selain sebagai penambah rasa, garam juga berfungsi sebagai pengawet makanan. Ia merupakan bahan pengawet utama yang kerap kali digunakan secara meluas untuk mengawet pelbagai jenis makanan, contohnya kasang babi, ikan masin, dan sebagainya. Mengapa perlu menggunakan garam? Karena garam boleh mencegah kerosakan dan pertumbuhan bakteria. Selain itu juga, makanan tersebut akan dapat bertahan lama. Nah, saudara-saudari, demikian juga kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya. Kita adalah garam dunia. Seperti yang dinyatakan dalam Matius bab 5 ayat 13e. Kamu bagaikan garam dunia. Sebagai garam dunia, kita berfungsi sebagai agen penambah rasa dan pengawet bagi dunia ini. Sebagai penambah rasa, kita berfungsi untuk membantu orang lain mengenal Tuhan dan hidup dengan damai sejahtera dalam Tuhan. Manakala sebagai pengawet dunia, kita berfungsi untuk mencegah kerosakan, keruntuhan akhlak yang berlaku dalam masyarakat. Saudara dan saudari, sebagai penambah rasa, kita orang yang percaya, orang Kristen diperlengkapkan untuk melakukan kerja-kerja yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita, di mana kita harus membawa orang yang percaya yang kerohaniannya masih seperti bayi untuk datang kepada Kristus dan menjadikan mereka murid Yesus. Hal ini adalah supaya mereka mempunyai pengetahuan Alkitab yang benar dan lengkap, supaya kehidupan ibadah mereka mempunyai asas yang benar dan kukuh dalam Injil Yesus Kristus, dan mereka boleh kembali menjadi garam di mana sahaja mereka berada. Saudara dan saudari, sebagai orang Kristen, kita menjadi perasa di dunia ini yang membawa kedamaian bagi dunia ini. Kita harus bersama-sama berjuang untuk menghapuskan dosa yang ada dalam kehidupan Kristen kita. Tidak akan pernah ada kebahagiaan sejati, sukacita, dan damai sejahtera selama kita masih berkompromi dengan dosa. Oleh itu, kita mesti bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mesti berjuang bersatu dalam doa dengan sesama saudara seiman supaya kita dapat memberi rasa bagi dunia. Jika garam dimasukkan ke dalam makanan, rasa makanan itu akan menjadi lebih sedap. Oleh karena itu, garam sangat mempengaruhi makanan tersebut. Jika kita adalah garam dunia, sebagai orang Kristen, kita adalah garam yang harus mempengaruhi dunia dan bukan cara orang dunia yang mempengaruhi kita. Menjadi garam dunia berarti menjadi salur berkat bagi orang lain dan memberi rasa kepada orang lain. Melalui kehidupan kita, banyak jiwa akan dimenangkan dan diselamatkan. Seperti Yesus datang ke dunia ini mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Demikian juga tugas kita sebagai garam dunia adalah memberikan pengaruh bagi jiwa-jiwa di sekeliling kita. Saudara dan saudari, sebagai orang yang percaya, kita tidak menikmati kabar baik untuk diri sendiri saja, tetapi kita juga harus menyampaikan berita baik itu kepada orang lain. Selain itu, kita juga harus menyatakan tindakan iman dalam tindakan nyata sehingga garam itu dapat memberi manfaat bagi kehidupan orang lain. Dimanapun kita berada, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Baik dalam pekerjaan kita
dalam sekolah kita, maupun dalam rumah tangga. Kita harus memberi kesan kepada dunia dengan hidup seturut kehendak dan ajaran Tuhan, agar melalui kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kehidupan orang percaya yang telah dibebaskan daripada dosa dan hidup dalam Kristus dipanggil untuk sentiasa mencegah kerosakan rohani. Pada asasnya, manusia yang berdosa mati dalam dosa, dan mereka hanya boleh memperoleh hidup kekal apabila mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dan saudari, sebagai orang Kristen atau orang yang percaya, kita datang ke dunia sebagai pengawet, di mana banyak jiwa yang sangat memerlukan kita. Maka mereka tanpa sadar diperhambakan oleh dunia. Kita yang menyadari perkara ini pada dasarnya berperang dengan dunia. Kita sedang menjangkau jiwa-jiwa yang mati untuk dibawa kepada Yesus dan dihidupkan dalam Yesus, supaya jiwa-jiwa ini tidak binasa selama-lamanya. Oleh itu, kita harus menyadari bahwa betapa manusia binasa tanpa Injil. Kita harus memohon rahmat dari Tuhan supaya kita dibolehkan menjadi garam yang memelihara dunia ini. Menjadi orang percaya yang tegar serta percaya bahwa dalam pelayanan pemberitaan Injil ada sukacita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang menanti. Sukacita yang datang dari surga, yang akan terus memberi kekuatan dan penghiburan. Ada Kristus yang telah berjanji untuk sentiasa bersama kita sehingga akhir zaman. Apabila kita menjadi garam dunia bagi Kristus, saudara dan saudari, kita harus sadari bahwa iblis akan cemburu, dan ketika itulah dia tidak akan diam. Dia akan berusaha untuk membinasakan kita dan terus berjuang untuk menggagalkan anak-anak Tuhan dalam perjuangan untuk membawa jiwa kepada Kristus. Oleh karena itu, kita mesti tetap teguh dalam iman kita, selalu berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan hidup dalam persekutuan yang intim dengan Yesus, supaya banyak jiwa dapat dijangkau dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara dan saudari, sebagai garam dunia, hendaklah dalam tiap langkah hidup kita selalu memberikan suasana yang baik bagi sesama kita. Jika kita sebagai orang percaya tidak mencerminkan sikap hidup sebagai orang percaya, maka kita harus berhati-hati bahwa kita sudah menjadi seperti garam yang tawar, yang patut dibuang. Sudah tentu tidak sesuai dengan apa yang Yesus kehendaki untuk kita sebagai pengikutnya. Kita seharusnya menjadi perasa dan pengawet dunia ini dengan kehidupan yang menjadi berkat kepada orang lain. Saudara dan saudari, tanpa garam, setiap resepi makanan yang kita makan tidak lengkap nikmatnya bagi makanan tersebut. Begitu juga kita orang percaya yang sudah menjadi garam bagi orang sekeliling, agar hidup ini dapat dinikmati oleh orang sekeliling kita dengan perilaku atau sikap kita yang mencerminkan Kristus hidup dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi. Firman-Mu mengajar kami untuk menjadi garam dunia yang dapat mempengaruhi orang di sekeliling kami dengan perilaku atau sikap yang mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Oleh itu ya Bapa, kami mohon bantulah kami agar kami dapat terus menerus menjadi garam yang boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Ajar kami supaya dengan perbuatan, kata-kata, pikiran kami dapat mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan,
Dalam apa jua keadaan yang kami tempuhi, kami mahu supaya kami tetap beriman teguh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.